setiap saat terjadi ketika ada guru, ada karyawan yang izin atau mungkin ada kepentingan misalnya, itu memang banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus saya sampaikan atau saya pikirkan, sehingga keputusan yang saya ambil ini satu sisi tetap menjaga etika sebagai ASN, sebagai pegawai, satu sisi juga saya menyadari bahwa suatu saat tertentu itu memang memerlukan semacam kebijaksanaan ya, dalam sebuah kasus yang dilematis ya. Prinsip saya ya, itu yang pertama, utamakan kewajiban itu sudah dilaksanakan walaupun tidak optimal atau tidak maksimal ya. Kalau memang benar-benar saya identifikasi itu adalah kepentingan yang darurat tidak bisa diwakilkan ya, otomatis tadi jadi mengamankan dulu kemudian dimelaksanakan apa yang dia kehendaki, dengan catatan regulasi tetap berjalan walaupun jarak atau tidak berada di tempat dia ya. Laksanakan dulu kewajiban, nanti di sela-sela kesibukan ketika tidak melaksanakan tugas, tidak ngajar, ada waktu kosong, boleh silakan atas pantuan saya. Jadi kalau sudah selesai ya otomatis pulang lagi ke sekolah. Pengambilan keputusan itu saya berpikir ya, sebagai pemimpin, sebagai pengelola sebuah lembaga itu memang yang paling efektif ya ketika saya melaksanakan kegiatan itu, keputusan itu mengakomodir dua-duanya, namanya win-win solution. Ya, tantangan mesti ada karena sikap ataupun etika PNS ataupun ASN itu ataupun pegawai itu memang beda-beda. Nah, ketika mengalami seorang guru atau karyawan yang memiliki pikiran atau mindset tidak terbuka atau tertutup atau menang sendiri, nah ini yang menjadi tantangan. Nah, maka orang-orang seperti ini harus disadarkan bahwa kepentingan bangsa negara itu kita kembalikan kepada kewajiban mereka, bahwa ini menjadi lebih utama. Ya, Bapak. Tergantung situasi atau kondisi yang saya hadapi. Kalau memang keadaan darurat, hari itu misalnya harus diputuskan, ya hari itu saya putuskan. Ya, apabila nanti keputusan itu memang kurang baik atau belum efektif, ya saya ubah, saya perbaiki gitu. Tetapi kalau misalkan kasus itu bisa saya tunda 1-2 minggu itu saya tunda, ya otomatis saya harus mempertimbangkan kolega untuk menyampaikan pendapat ya, betul. Jadi saya selalu melibatkan teman-teman kolega, terutama waka-waka terkait dan juga guru-guru yang merasa saya anggap lebih bijaksana atau dapat memutuskan perkara ini, saya ambil pendapatnya. Kalau memang pendapat itu baik ya kita jalankan, kalau tidak ya kita stop gitu. Banyak pembelajaran yang saya alami. Saya memimpin sekolah itu sudah 7 sekolah selama 12 tahun, kemudian yang PLT sudah 1 tahun lebih. Ini artinya bahwa saya sudah mengalami berbagai macam kasus dilematis ini yang harus saya putuskan. Tapi pembelajaran apa? Bahwa kita sebagai manusia itu bukan robot, bukan komputer. Saya memerlukan kerjasama dari orang lain, memerlukan dukungan dari orang lain. Ini yang harus dipikirkan sebagai seorang pemimpin ya. Jadi kita tidak boleh egois, hanya kehendaknya sendiri dengan melaksanakan regulasi secara kaku. Kita harus mengamankan regulasi, tetapi juga kita ingat bahwa mereka memiliki hal-hal khusus yang harus kita layani dengan humanistik, dengan humanisme, sehingga hidupnya sekolah ini juga merupakan kolaborasi dari berbagai komponen untuk bekerja sama membentuk sebuah lembaga yang lebih baik ya, lembaga yang bisa melayani, mensejahterakan warga-warganya.
Untuk kasus-kasus dilema etika dan tujuan moral, mungkin karena memang saya kebetulan pas menangani di bidang kesiswaan, kadang-kadang sering bertemu dengan kasus-kasus seperti ini, mulai dari penanganan siswa-siswa yang bermasalah atau membutuhkan perhatian khusus, ataupun nanti kegiatan eksternal kita dengan kegiatan-kegiatan seperti contohnya misalkan penerimaan siswa baru PPDB online yang mulai beberapa tahun terakhir ini kita harus melaksanakan regulasi dari pemerintah provinsi di mana PPDB online dilaksanakan secara akuntabel, secara integritas, dan nanti hasilnya masyarakat bisa melihat secara terbuka. Saya biasanya dibenturkan pada kasus-kasus seperti itu, kita lihat berat tidaknya kasus itu. Kalau mungkin hanya kasus secara ringan, benturannya hanya internal sekolah, misalkan contoh menangani anak yang seragamnya tidak lengkap atau sepatu dan sebagainya, pelanggaran tata tertib ringan, kita cukup dengan menyelesaikan secara internal dengan 2 orang, atau kita dengan wali kelas sudah cukup, ataupun dengan guru TK. Nanti kalau kasusnya sudah mulai sedang atau berat, kita sudah melibatkan beberapa unsur, mulai dari orang tua, guru TK, kemudian kepala sekolah, dan nanti pihak yang terkait. Jadi kita lihat kasusnya. Kalau kita menangani kasus, kita cek identifikasi dari masalah itu. Yes. Terus setelah diidentifikasi masalah itu, nanti kita cari akar permasalahan. Nah, akar permasalahannya itu apa? Kalau sudah diketahui akarnya apa, istilahnya orang Jawa oyotnya, baru nanti kita cari pemecahan masalah dari akarnya, bukan dari mungkin nanti masalah-masalah yang lain atau faktor yang lain. Kalau akarnya kita sudah bisa selesaikan, insya Allah sumbernya diselesaikan, nanti merembet ke yang lain bisa selesaikan. Kalau yang menurut saya paling efektif itu ya harus seimbang, nanti regulasi ada, juga terhadap etika moral juga ada. Kita menjalankan keputusan nanti atas dasar musyawarah dan kekeluargaan, ya, musyawarah dengan berbagai pihak yang terkait dan juga nanti dengan kekeluargaan, sehingga masalah itu kita selesaikan, tidak ada pihak yang dirugikan dan kecewa. Tantangannya sekarang begini Mas, kalau ada kasus-kasus kita karena eranya media sosial, medsos, sebelum kasus itu kita tangani kadang-kadang sudah merebak ke masyarakat atau yang lain, sehingga nanti sebenarnya kasus kecil akan menjadi besar karena dengan adanya medsos yang penyebarannya sangat cepat. Juga nanti tantangannya adalah dalam kasus yang kita tangani, baik masyarakat atau anak-anak itu, pengetahuan yang kurang tentang regulasi dan aturan. Sehingga kalau masyarakat sadar akan aturan dan regulasi dari pemerintah, contoh kasus PPDB, insya Allah nanti mereka juga paham. Kalau kita tergantung permasalahannya, nanti kalau permasalahannya hanya mungkin ringan dan sedang, kita bisa langsung tangani, supaya nanti istilahnya saya kalau ada masalah, apalagi masalah, jangan sampai menunda. Nanti kalau menunda istilahnya agak lama, kan bisa jadi masalah itu malah akan jadi lebih besar atau juga berdampak terhadap yang punya masalah dan yang pihak-pihak yang terkait. Tapi kalau kasusnya mungkin berat, kita ya harus banyak pihak yang terkait. Tapi kalau saya dalam penyelesaian masalah ya secepatnya saja. Selama ini saya dalam mengambil keputusan ini ya jelas dukungan dari sekolah, dukungan dari sekolah, warga sekolah yang istilahnya antusias mendukung kita dalam melaksanakan pembentukan sekolah, juga dari tim kami yang selalu solid membantu dalam setiap permasalahan yang ada. Intinya kita membangun hubungan yang baik di antara warga sekolah, sehingga warga sekolah otomatis masih mendukung terhadap penyelesaian masalah. Menghadapi dilema etika yang jelas kita menanganinya, yang pertama harus dengan istilahnya kepala dingin, itu rasa adem, dan juga menggunakan rasional, harus rasional, dan punya nanti kita kaitkan dengan aturan yang ada dengan mungkin moral yang ada. Jadi istilahnya kita kepala dingin, kemudian menyelesaikan dengan cara kolaborasi dan musyawarah.